Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi tentang listrik dinamis. Sebelum kita masuk pada materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Alfrida Minjenau dan teman saya Rustika Lanjo. Kita langsung masuk pada materinya. Untuk pemateri pertama saya sendiri, dan materi tentang listrik dinamis yang pertama itu tentang kuat arus listrik. Nah, di sini ada sebuah rangkaian. Rangkaian ini awalnya tertutup dan tidak ada arus yang mengalir. Tapi ketika rangkaian ini mohon maaf, rangkaian ini awalnya terbuka dan tidak ada arus listrik yang mengalir. Tetapi ketika rangkaian ini ditutup, maka ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, kuat arus listrik ini adalah banyak muatan yang mengalir pada rangkaian tiap satuan waktu. Secara matematis dirumuskan dengan I sama dengan Q per T, di mana I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q sama dengan besarnya muatan dengan satuannya coulomb, T sama dengan besarnya waktu dengan satuan sekon. Yang berikut adalah pengukuran kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik ini diukur dengan alat amperemeter, di mana pemasangan amperemeter ini dirangkai secara seri, seperti pada gambar ini. Ini dirangkai secara seri. Beda potensial. Nah, beda potensial adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan, di mana secara matematis itu dirumuskan sebagai V sama dengan W per Q. Dengan keterangan V sama dengan beda potensial atau volt, W sama dengan energi atau joule, dan Q sama dengan muatan atau coulomb. Yang berikut adalah alat untuk mengukur beda potensial adalah voltmeter. Digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau tegangan. Nah, pemasangan voltmeter sendiri itu dalam rangkaian itu disusun secara paralel. Seperti pada gambar ini. Di sini voltmeter itu disusun secara paralel. Yang berikut tentang hukum Ohm. Di sini ada sebuah rangkaian tertutup, ada sumber tegangannya, ada alat ukur tegangannya juga. Nah, di sini juga ada tabel hasil pengukurannya. Dari tabel itu dapat diketahui jika beda potensial itu diperbesar, maka kuat arus listrik juga ikut membesar. Nah, hubungan yang didapat itu antara beda potensial dengan kuat arus itu adalah beda potensial sebanding dengan kuat arus listrik. Secara matematis itu V sebanding dengan I. Selanjutnya, tentang grafik hubungan beda potensial V terhadap arus listrik. Di mana hubungannya adalah V sama dengan I kali R, atau V itu sebanding dengan I. Dengan keterangan V adalah beda potensial atau volt, I sama dengan kuat arus listrik, R sama dengan hambatan atau ohm. Jika V sama dengan I kali R, maka dapat dikatakan bahwa R itu sama dengan V dibagi dengan I. Yang berikutnya, tentang faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat. Faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat. Sabar. Selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat. Di sini faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan pada kawat adalah yang pertama panjang kawat atau L, yang kedua luas penampang kawat, yang ketiga hambatan jenis kawat atau rho. Sehingga dapat dirumuskan atau secara matematis itu adalah R sama dengan rho kali L per A.
di mana keterangannya itu R sama dengan besar jembatan dengan satuan ohm, L sama dengan panjang meter, A sama dengan luas penampang kawat dengan satuan meter kuadrat, dan Rho sama dengan hambatan jenis kawat dengan satuan ohm meter. Selanjutnya tentang hukum satu Kirchhoff. Nah, hukum satu Kirchhoff itu ada rangkaian seri, di sini ada gambarnya, gambar tentang rangkaian seri. Ketika rangkaian ini terbuka, maka tidak ada arus yang mengalir, sehingga di sini ada dua lampu dan lampu ini mati karena tidak ada arus yang mengalir sehingga kedua lampu ini mati. Tapi ketika rangkaian ini ditutup, maka akan ada arus yang mengalir sehingga kedua lampu ini akan menyala. Selanjutnya tentang rangkaian paralel, saya persilahkan kepada teman Muslan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu rangkaian paralel. Pada rangkaian bercabang paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah masuk kuat arus yang keluar dari titik cabang, sesuai yang sudah ditabrak pada gambar tersebut. Yang kedua, susunan seri pada hambatan. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang sudah tertera pada PPT tersebut. Ketiga, susunan paralel pada hambatan. Bisa lihat pada gambar tersebut. Yang materi selanjutnya yaitu gaya gerak listrik statis. Gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian terbuka. Selanjutnya, tegangan jepit. Tegangan jepit adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian tertutup. Lanjut, hukum Ohm. Dalam rangkaian tertutup, yang pertama, kuat arus mengalir dalam rangkaian dengan rumus I sama dengan E per R tambah R. Hubungan yang kedua, hubungan GGL dengan tegangan jepit dirumuskan sebagai E sama dengan V PQ tambah IR. Di sini I dengan satuan kuat arus A, E dengan GGL volt, R sama dengan hambatan luar, R adalah R kecil sama dengan hambatan dalam, V PQ dengan bit volt. Yang kedua, hukum 2 Kirchhoff. Jumlah GGL dan tegangan jepit dalam suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Contohnya rangkaian hukum Kirchhoff 2 sudah tertera pada gambar, teman-teman bisa melihat. Selanjutnya, energi dan daya listrik. Yang pertama, energi listrik dirumuskan sebagai W sama dengan P I T sama dengan I pangkat 2 RT sama dengan V2 per RT. Yang B, daya listrik P sama dengan W per T sama dengan VI sama dengan I pangkat 2R sama dengan V2 per R. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman Muslan yang telah mempresentasikan materinya. Sekian presentasi materi tentang listrik dinamis dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.